Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang diberikan keberkahan, diberikan ampunan, dan insya Allah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya Allah menghindarkan kita dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang Ramadan yang Allah sebutkan sebagai kurikulum Ramadan dari ayat 183 sampai 187, maka ada ayat di dalam Al-Quran yang menarik kemudian untuk kita perhatikan dan mungkin bisa kita tadabburi. Kenapa menarik untuk kita perhatikan? Karena ketika Allah berbicara tentang Ramadan, tapi di sela-sela ayatnya, di pertengahannya Allah memberikan ayat yang kalau kita baca secara jelas itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Tetapi justru dari situlah kemudian kita akan melihat bahwa ternyata ayat-ayat Al-Quran tentang Ramadan ini intinya adalah di situ. Dan luar biasanya adalah bahwa Allah ketika kemudian membicarakan tentang ayat-ayat Ramadan ini, kemudian menjelaskan secara utuh dari awal, kemudian intinya pun dijelaskan. Ayat itu di ayat 186 surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang menariknya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Pernyataan itu langsung diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ujibu da'watad da'i idza da'ani. Bahwa sesungguhnya aku akan menjawab, aku akan mengabulkan, aku akan menerima semua permintaan-permintaan hambaku idza da'ani, jika mereka memanggilku, jika mereka berdoa kepadaku, jika mereka meminta kepadaku. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap permintaan yang kita sampaikan kepada Allah, setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijawab oleh Allah, akan dikabulkan. Kenapa? Karena ayat ini kemudian diperkuat oleh ayat yang lain. Ketika di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum, bahwa sesungguhnya berdoalah kepadaku hamba-hambaku, maka aku akan kabulkan. Jadi luar biasa bahwa setiap permintaan yang kita sampaikan kepada Allah, ketika kita memanggil kepada Allah, memanggil Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan permintaan kita, menyampaikan semua permasalahan hidup kita, Allah akan menjawabnya, Allah akan mengabulkannya dan menerima permintaan kita. Tetapi hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita perhatikan ayatnya, Allah menggunakan bahasanya pun dengan kata kerja mudhari. Kalimat kata kerja mudhari itu di dalam bahasa Arab akan kita temukan bahwa dia memiliki makna yang luar biasa. Artinya pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilakukan hari ini, bisa dilakukan besok, bisa dilakukan akan datang, atau bahkan bisa dilakukan dengan cepat.
Itu ketika menyampaikan sesuatu dengan kata kerja mudhari. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat Allah Subhanahu wa taala kalau kita tadabburi itu tidak hanya berhenti di sini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan pernyataannya dengan kalimat tadi, Allah kemudian mendahuluinya dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku meminta kepadaku, jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakanlah kepada mereka bahwa aku dekat. Artinya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya bahwa seolah-olah Allah ingin menyampaikan pesan kepada hamba-hambanya, kalau kalian ingin doanya dikabulkan, kalau doanya ingin dipercepat pengabulannya, bahkan kemudian doa itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dekati aku. Itu makna yang tersirat yang Allah ingin sampaikan kepada hamba-hambanya. Jadi pesan yang ingin disampaikan kepada hamba-hambanya adalah kalau doa kita ingin dikabulkan, ya dekati Allah. Bagaimana cara mendekati Allah Subhanahu wa taala? Cara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini sebenarnya. Ketika kita dekat dengan Allah, maka seluruh permasalahan hidup kita selesai. Kalau kita dekat dengan Allah. Maka kenapa kemudian, contoh saja contohnya, ketika kita di dunia, kita dekat dengan seseorang yang memiliki pengaruh, misalnya pejabat, kita dekat dengan pejabat pemerintahan saja, semua permasalahan kita punya permasalahan akan selesai. Ya. Kita dekat dengan wali kota Tangsel, mau ngurus apapun di Tangsel, akan selesai permasalahan. Itu kita dekat dengan pejabat pemerintahan di dunia. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita punya permasalahan hidup apapun, kalau kita dekat dengan Allah, selesai permasalahan kita. Dan ini butuh keyakinan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh sederhana saja, ketika Allah menyampaikan kisahnya tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang dikirim, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk menyampaikan dakwahnya, ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu kelemahannya Zakaria, sampai di usia sepuhnya Nabi Zakaria tidak memiliki keturunan. Ya, sebenarnya bukan kekurangan. Tetapi kemudian Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan, tidak pernah bosan. Nabi Zakaria selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan aku keturunan, berikan aku keturunan. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa istrinya Nabi Zakaria itu adalah seorang wanita yang sudah divonis untuk tidak memiliki keturunan. Wa mro'ati akhir. Jadi kan Nabi Zakaria wa mro'ati akhir. Artinya secara logika Nabi Zakaria memiliki istri yang sudah divonis tidak memiliki keturunan, sampai kapanpun dia tidak akan memiliki keturunan. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Saya punya Allah. Allah akan menyelesaikan permasalahan hidup saya. Ketika dia setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dahsyatnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah diabadikan bagaimana kisah Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Berdoa kepada Allah. Kapan doanya? Di dalam salatnya. Karena Nabi Zakaria meyakini bahwa kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala itu terjadi pada saat kita sedang melakukan ibadah salat. Maka Nabi Zakaria kemudian berdoa di dalam salatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta keturunan. Walaupun mungkin secara logika tidak masuk akal untuk bisa memiliki keturunan. Tapi kemudian karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedekatan, dan di waktu yang tepat, di saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihat apa hasilnya. Fanadathul malaikah. Kemudian malaikat datang memanggilnya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Bahkan Nabi Zakaria belum menyelesaikan sholatnya, sudah datang malaikat kepadanya. Luar biasa. Sholatnya saja belum selesai Nabi Zakaria, tapi kemudian sudah datang malaikat kepadanya. Ini karena kedekatan Nabi Zakaria dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sudah datang malaikat untuk apa? Annallaha yubashshiruka biyahya. Engkau, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untukmu. Apa kabar gembiranya? Engkau akan memiliki keturunan, bahkan namanya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahya, dengan nama Yahya. Luar biasa dengan Allah. Artinya ketika kita memiliki kedekatan, doa-doa yang kita sampaikan bahkan akan dikabulkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Belum selesai sholatnya, tapi kemudian Allah sudah memberikan hasilnya. Doanya, artinya doanya saja baru selesai diucapkan ketika Nabi Zakaria, baru selesai dipikirkan oleh Nabi Zakaria pada saat sholat. Tapi kemudian sholatnya belum selesai, Allah sudah mengabulkan doanya. Allah sudah menerima permintaannya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedekatan dengan Allah ini perlu kita bangun. Bagaimana caranya? Dengan ibadah. Ya. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, itu akan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan kepada kita, itu kan semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ya tadi, ketika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hasil akhirnya kita dekat dengan Allah. Ramadan yang Allah hadirkan itu adalah latihan untuk kita bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dekat dengan Allah, apapun permintaan kita, Allah akan kabulkan. Ya, dari mulai ibadah sholat, ibadah sunnah yang kita lakukan, itu akan menghasilkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika semakin dekat dengan Allah, tidak usah berpikir lagi semua permasalahan hidup kita akan selesai. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan Ramadan yang sudah berjalan 15 hari, 16 hari untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau kemudian Ramadan datang, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa selain hanya lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa memaksimalkan ibadah Ramadan ini dengan baik. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.